sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian menonton. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Lanjut saja ke alur cerita Manhwa Overpower Elexit part ke-6. Part ini dimulai dari Kaiden yang teringat dengan Awaken peringkat atas Korea yang kekuatannya adalah memanipulasi angin. Awaken itu bernama Jiong. Dia tidak mengira bahwa tempat yang dia tempati saat ini adalah daerah kekuasaannya. Setelah pria itu mengeluarkan sedikit kekuatannya, Jiwo pun langsung terkesan dan langsung memberitahukan kepada pria itu bahwa kekuatannya adalah kecepatan. Setelah mendengar itu, pria itu pun langsung menyadari bahwa Jiwo benar-benar orang baru. Karena apa? Karena bila Awaken lama tidak mungkin langsung memberitahukan kekuatannya. Karena itu hanya akan menjadi kerugian bagi dirinya sendiri. Karena saat dia bertarung, maka orang yang sudah mengetahui kekuatannya akan berjaga-jaga. "Kenapa kau menolongku?" tanya Jiwo. Lalu pria itu pun menerangkan bahwa tugas dari organisasi itu untuk memberitahu kepada Awaken baru bagaimana dunia Awaken agar mereka bisa mengetahui dasar-dasarnya. Lalu untuk menyegah orang luar atau orang biasa yang bukan Awaken mengetahui bahwa Awaken itu ada, karena bila itu ketahuan maka dunia akan kacau. Dan lagi mereka menginginkan bahwa Awaken tidak menggunakan kekuatannya untuk berbuat buruk. Setelah keterangan yang cukup panjang, pria itu pun langsung pamitan. Sebelum pamitan, pria itu pun melihat sedikit ke Kaiden. Tapi Kaiden melihatnya balik dengan ekspresi yang gereng. Jiwo pun berkata kepada Kaiden setelah pria itu pergi, "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Jiwo. Kaiden pun menjawabnya, "Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu? Sekarang kau harus berhidup seperti Awaken," kata Kaiden. Dan Kaiden berpesan kepada Jiwo karena Jiwo sekarang sudah menjadi Awaken resmi. Dia menginginkan bahwa Jiwo tidak mengacau lagi seperti part sebelumnya atau seperti dulu. Scene pun berpindah, di mana pria itu laporan terhadap wanita yang di scene kemarin, di part kemarin maksudnya. Wanita itu menanyakan perihal Wo-in dan Dr. Delaine. Apakah Jiwo bertemu dengan mereka itu hanya kebetulan atau tidak? Ternyata itu hanya kebetulan, dan dia pun menanyakan apakah asosiasi menyadari bahwa Jiwo itu juga Awaken atau tidak. Ternyata dari pengetahuan dari pria itu, asosiasi tidak mengetahuinya. Dan wanita itu pun meminta agar merahasiakan hal tersebut. Scene berpindah di rumah. Saat Kaiden berkultivasi, dia diganggu oleh para kucing yang makan dengan rakus. Tak berselang lama, Jiwo pun pamitan ingin berangkat ke sekolah. "Kalau kalian makan rakus seperti itu, kalian ingin menjadi sepertiku," kata Kaiden kepada kucing-kucingnya. Kucing itu pun agak melambat. Scene berpindah di jalan, di mana Jiwo saat berjalan menggunakan pembantu jalan karena dia kakinya sedang patah. Dia berjalan sambil
memikirkan Woin, bagaimana nasibnya, apakah dia masuk ke kelas atau tidak. Di sisi lain, kakak kelas yang dulu mengebuli Woin dan diselamatkan oleh Jiwo melihat keadaan Jiwo yang sedang kakinya patah. Dia pun langsung berniatan buruk kepada Jiwo. Sesampainya di kelas, sebelum Jiwo sampai ke tempat duduknya, kakak kelas itu pun langsung menghampirinya dan berkata, apakah kamu mengingatku? Jiwo pun pertama kali melihat mereka tidak mengingat, tapi akhirnya pun mengingat bahwa mereka yang dulu mengebuli Jiwo, mengebuli Woin. Lalu mereka pun salah satu dari mereka menendang kaki Jiwo. Apakah itu sakit? Apakah kau hanya ingin menangis? Padahal kita baru mulai, kata salah satu. Jiwo yang sudah jatuh, dia pun dihajar lagi oleh kakak kelas itu. Saat Jiwo menatap ke belakang, saat dia melihat teman-temannya yang menatapnya, dia teringat masa lalunya di mana saat dia masih kecil, teman-temannya juga menatapnya dengan tatapan seperti itu. Tak berselang lama, kakak kelas itu pun langsung mencari Woin, di mana mereka juga ingin menghajarnya. Jiwo yang mendengar itu, dia pun teringat bahwa Woin adalah salah satu temannya, satu-satunya temannya, dan dia yang melindunginya dari serangan Dr. Delain kemarin. Saat kakak kelas itu mendekatinya dan ingin memukulnya, Jiwo pun menghindar. Tapi tetap saja karena kakak kelas itu menendang kaki Jiwo yang patah. Jiwo pun bangkit karena teringat Woin. Dia menghajar kakak kelas itu dengan satu pukulan dan mereka langsung tumbang. Guru pun langsung datang ke kelas dan dia langsung panik karena melihat 3 anak yang selalu membuat onar ada di kelasnya. Dan dia lebih panik lagi, lebih terkejut lagi karena mereka berkelahi dengan Jiwo. Guru itu meminta Jiwo untuk pergi ke UKS dan salah satu temannya untuk mengantarnya. Namun temannya tidak ada yang mau mengantar Jiwo. Aku tidak apa-apa Pak, aku bisa pergi sendiri, kata Jiwo. Saat Jiwo ingin pergi ke UKS dan dia menatap ke jendela, ternyata Kaiden dari tadi melihat Jiwo yang memukuli kakak kelas itu. Dan Kaiden pun memberikan tepuk kaki depan kepada Jiwo. Scene berpindah di jalan di mana Jiwo dan Kaiden berjalan bersama. Kaiden ditanyai oleh Jiwo, apa yang kamu lakukan di sekolahku, Kaiden? Dan Kaiden pun menjawab kepada Jiwo, aku hanya sedang berpatroli agar tidak terjadi apa-apa lagi denganmu, kata Kaiden. Karena dulu kau selalu menghindari teman-temanmu, sekarang jangan lakukan hal seperti itu lagi. Ini sekarang Kaiden sedang menasihati Jiwo dan kata-kata mutiaranya pun keluar. Jangan takut dengan itu dan jangan melarikan diri lagi, kata Kaiden. Dan itu pun disambut dengan hangat oleh Jiwo. Iya, baiklah. Karena sekarang Jiwo sudah menyadari bahwa dirinya adalah Aweken dan dia memasuki dunia yang baru, bukan dunia seperti dulu lagi. Di sini dikenalkan lagi dengan tokoh baru, di mana tokoh ini dulu juga ikut mengebuli Woin. Namanya adalah Jisok. Di mana Jisok ini adalah salah satu anggota organisasi yang kemarin mendatangi Jiwo, di mana pria itu berkata kepada Jisok bahwa
awegan baru itu satu sekolahan dengannya. Di jalan itu Jisuk pun memandangi foto Jiwo. Namun 3 temannya yang sudah diajar Jiwo itu pun datang menemuinya. Karena dulu kan ada 4 yang mengebuli Woin dan salah satunya adalah Jisuk ini. 3 temannya menemuinya dengan ketiga kakak kelas itu pun langsung mengadukan Jiwo kepada Jisuk. Jisuk pun menanyai mereka, apakah kalian mengganggunya? Dan jelas mereka pun menjawab iya. Walaupun kemarin Jisuk sudah memperingatkan mereka, namun mereka itu berkata bahwa mereka masih gerang kepada anak itu. Mereka menjelaskan bahwa pertama-tama mereka yang memukulnya, namun tak berselang lama dia memukul balik dengan sangat cepat dan mereka langsung kalah. Walaupun begitu kalian tidak akan bisa mengalahkannya karena dia adalah seorang awegan, kata Jisuk dalam hati. Scene berpindah di mana di ruangan bawah tanah rumah Jiwo, Kaiden mereview pukulan Jiwo kemarin di mana pukulannya itu masih sangat kurang. Dan Kaiden pun langsung mengajarkannya dasar-dasar pukulan. Dan Kaiden juga mengajarkan tentang aliran energi dari jantung ke seluruh tubuh kepada Jiwo dengan sebuah kata-kata atau panduan kata. Namun Jiwo yang mendengarkan itu langsung mempraktekannya dan langsung bisa melakukannya. Kaiden pun kaget. Tapi saat Jiwo bertanya kepadanya, apa itu? Kaiden pun malah menyombongkan dirinya karena dialah yang sangat berbakat untuk mengajar orang. Padahal aslinya Jiwo lah yang sangat berbakat dalam memahami perkataan atau hal yang diajarkan. Scene berpindah di kelas, Jiwo pun ngantuk karena tadi malam dia berlatih sangat keras. Dia pun melihat ke bangku Woin di mana bangkunya masih kosong. Jiwo pun tidur di kelas lagi dan gurunya datang di kelas. Jiwo sudah tertidur. Namun saat gurunya melihatnya, dia pun malah simpati kepada Jiwo karena kemarin dia habis berkelahi dan diganggu oleh 3 anak yang berbuat onar itu. Gurunya pun membiarkannya tidur. Scene berpindah di mana Kaiden berjalan-jalan atau melihat-lihat tempat persembunyian Woin. Saat dia melihat-lihat, dia bertemu dengan orang-orang dari asosiasi yang kemarin menangkap Dr. Delenn. Dia pun melihatkan dirinya kepada orang asosiasi itu, dan mereka tidak menyadari bahwa itu Kaiden karena dia masih dalam bentuk kucing. Saat orang asosiasi itu ingin pergi, salah satu orang itu bilang kepada Kaiden, kucing itu sangat gemuk. Baru kali ini aku melihat kucing gemuk itu. Selain itu pun membuat Kaiden marah. Apa yang akan dilakukan Jisuk kepada Jiwo, kita tunggu di part berikutnya. Terima kasih.